Sudah terlihat belum, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan studi kasus budidaya jamur tiram. Itu ada dengan yang akan mempresentasikan kelompok kami yaitu ada Riko Ditya, Muhammad Riko Arafi, dan Mudrika Abdillah. Bentar, Pak. Lalu ada studi kasus dalam budidaya jamur tiram. Komunitas jamur tiram sangat berpotensi untuk diterapkan menggunakan konsep urban farming dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penggunaan jaringan internet. Pada proses perawatan jamur tiram sangat memperhatikan kondisi suhu dan kelembapan yang harus dipertahankan pada rentang nilai tertentu agar dapat mengurangi kerugian akibat gagal panen, serta monitoring perlu dilakukan selama 24 jam penuh. Hal ini yang menjadi alasan mengapa perlu diterapkannya suatu alat monitoring dengan harga terjangkau dalam menjaga kondisi suhu dan kelembapan yang ideal dengan konsep Internet of Things. Pada umumnya, suhu yang baik bagi jamur tiram adalah antara 24 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jika kelembapan udara terlalu tinggi, tubuh buah jamur cepat membusuk, dan jika kelembapan terlalu rendah, tubuh buahnya menjadi kerdil dan kurus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu rancangan proyek liquid crystal display atau LCD yang digunakan dalam penelitian ini adalah LCD tipe alphanumerik ukuran 20 kali 4 yang berfungsi untuk menampilkan data, temperatur, dan kelembaban. Data yang ditampilkan oleh LCD merupakan data real time hasil pengelolaan microcontroller. Penampilan data ini berguna untuk mengetahui keadaan temperatur dan kelembaban di dalam dan di luar kumbung jamur secara real time oleh operator. Sensor DHT22 berfungsi untuk mengukur kisaran temperatur dan kelembaban dalam penelitian. Ini digunakan 3 sensor yang diletakkan dalam kumbung jamur pada titik yang berbeda, yang dianggap mewakili keadaan dalam kumbung jamur, serta 1 sensor yang diletakkan di luar kumbung jamur sebagai data pembanding antara keadaan di dalam dan di luar kumbung jamur. Dalam perangkaiannya, sensor DHT22 dihubungkan dengan kapasitas 33 UV sebagai penstabil karena menggunakan kabel 7 meter sebagai konektor antar sensor dan microcontroller. Relay modul yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 relay dan dalam 2 modul terpisah. Penggunaan relay modul berfungsi untuk mengendalikan aktuator berupa exhaust fan, pompa air, dan lampu pijar. Selanjutnya ada solusi permasalahan yang ada. Jamur tiram tumbuh baik pada temperatur 24 sampai 20 derajat Celcius dan kelembaban relatif 80 sampai 95%. Pengkondisian lingkungan melalui penyemprotan air dalam kumbung jamur secara manual pada pagi dan sore hari. Sebagai upaya pengendalian temperatur dan kelembaban kurang efektif dan
kejerihan kerja tinggi. Penggunaan teknologi pada budidaya jamur mampu membantu dalam pengendalian temperatur dan kelembaban dalam kumbung jamur secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem kendali otomatis untuk mengendalikan temperatur dan kelembaban dalam kumbung jamur tiram. Penelitian berlokasi di ketinggian 125 mdpl atau sistem kendali otomatis dengan set point temperatur 24 sampai 20 derajat Celcius dan kelembaban 80 sampai 95% yang diujikan pada kumbung jamur di dalam ruangan dengan dimensi 4 kali 2 kali 2 berkapasitas 600 baglok jamur. Hasil uji kinerja menunjukkan bahwa temperatur dan kelembaban harian tanpa pengendalian yaitu sebesar 24,10 sampai 35,19 derajat Celcius dan 80 hingga 99,90%. Sedangkan temperatur dan kelembaban harian dengan pengendalian yaitu sebesar 25,10 sampai 27,19 derajat Celcius dan 80,84 dan sampai 99,90%. Untuk demo kali ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Oke, jadi tadi adalah penjelasannya. Jadi selanjutnya ini adalah walkthrough-nya dan thinkboard-nya. Jadi yang pertama saya jelasin walkthrough-nya dulu. Jadi walkthrough ini ada LCD dan SP32 dan beberapa ini LED, di mana fungsinya ini ketika DHT22 ini temperaturnya dikurangin, misalnya apa ya, dingin ya. Nah, ketika dingin dia ininya lampunya yang kuning akan menyala dan lampu putih ini sebetulnya itu dia lampu, Pak. Jadi ketika ruangannya dingin dia akan dipanaskan oleh lampu ini yang putih ini. Nah, dan juga sensor bukan ini buzzernya atau suaranya ketika ada trouble dia akan bersuara. Oke. Nah, ini jika dia normal kan normalnya itu 24 sampai 27. Nah, maka si lampunya akan mati dan suhunya 26. Ini suaranya juga akan mati dan lampu LED-nya akan menyala yang hijau. Oke. Selanjutnya adalah jika temperaturnya saya di atas 27. Nah, maka si buzzernya juga akan bersuara lagi untuk memberitahu kalau suhunya ini panas gitu. Lampu merahnya juga akan menyala. Dan relay ini sebetulnya menyambung ke air sih untuk penyemprotan agar ruangannya itu menjadi kembali normal gitu atau dingin. Oke, ini waktunya dan ini juga udah terintegrasi dengan thinkboard, di mana di sini ada suhu pengatur pemberitahu kalau kelembapan itu 55, suhunya 29 dan ini adalah chartnya. Oke, itu sih dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan.
Oh iya Mas Riko, nanti ini untuk presentasinya kan udah masuk nilai saya. Nanti tugas keduanya Mas Riko dan tim silakan bikin makalahnya. Nanti bisa share ke saya. Nanti kita akan coba upload ke jurnal internasional ya Mas ya. Untuk Eh, tugas ini. Riko-nya ada dua nih Pak. Riko yang mana? Muhammad Riko ini siapa Mas? Mas emang ada Riko siapa ya? Ada dua Pak Riko-nya. Apa? Oh gitu. Iya. Oh ya, oke. Berarti ada Mas Riko Aditya dan Muhammad Riko dan Mas Mudrika. Nanti tinggal bikin makalahnya atau papernya kita akan submit di jurnal internasional. Untuk Ya nilai Pak. mudah-mudahan sesuai dengan janji saya sih untuk yang nilainya. Nah untuk kelompok lain mungkin ada lagi yang mau presentasi. Terima kasih Mas Riko Arafi dan Mas Riko Aditya dan Mas Mudrika atas presentasinya. Iya Pak, makasih. Oke, terima kasih semuanya. Yes. Terima kasih. Mungkin ada kelompok lain yang in person. Monggo. Si Pak, mau nanya, kelompok satu ini kan 3 orang. Nah, 1 orang lagi dinas keluar kota kerjaan. Jadi kita bisa presentasi atau gimana Pak? Katanya sinyalnya lagi nggak bagus, jadi nggak bisa join. Oh baik. Share screen. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Alfira Nurrahma, saya sendiri, Halim Muzain Hakim, dan Muhammad Furqan Fajri. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sistem penyiraman tanaman anggrek otomatis menggunakan Internet of Things atau IoT. Slide selanjutnya. Tanaman anggrek membutuhkan perawatan khusus, terutama dalam hal penyiraman. Anggrek sangat sensitif terhadap jumlah air yang diberikan, dan kesalahan dalam penyiraman dapat menyebabkan tanaman mati atau tidak berbunga dengan optimal. Banyak pemilik anggrek seringkali kesulitan menentukan waktu dan jumlah penyiraman yang tepat, yang seringkali mengarah pada overwatering atau underwatering. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penyiraman tanaman anggrek otomatis menggunakan IoT. Slide selanjutnya. Dengan perkembangan teknologi Internet of Things, diharapkan sistem penyiraman tanaman anggrek otomatis yang cerdas dapat membantu pemilik tanaman anggrek. Sistem ini dapat memonitor kondisi lingkungan seperti kelembapan tanah dan suhu, serta menyiram tanaman secara otomatis sesuai kebutuhan. Slide berikutnya. Rancangan sistem penyiraman tanaman anggrek dibuat menggunakan Walkwi dan Blink. Sistem penyiraman tanaman anggrek dibuat menggunakan microcontroller ES32, sensor soil moisture, dan yang di-custom karena tidak terdapat sensor soil moisture di Walkwi. Servo sebagai penggerak penyiram, kaca LCD untuk melihat informasi, lampu untuk memberi tanda, resistor, dan breadboard sebagai media penghubung microcontroller dengan sensor lain. Slide selanjutnya. Blink merupakan sebuah platform Internet of Things yang dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat keras IoT dengan sebuah platform IoT. Dengan menggunakan platform ini, kita dapat mengontrol dan memonitor perangkat keras dari jarak jauh. Dan slide selanjutnya, demo project Walkwi dan Blink oleh Mas Furqan. Baik. Untuk hasil pengujian menunjukkan sistem dapat bekerja dengan baik, dapat mendeteksi kelembapan tanah, serta memberi tanda ke servo untuk bergerak ketika tanah butuh air atau kelebihan air. Sistem penyiraman tanaman anggrek otomatis ini dapat menjadi solusi yang efektif pemilik tanaman yang merasa kesulitan menerapkan teknik penyiraman yang sesuai. Metode konvensional seringkali tidak akurat dan tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap tanaman. Di sini saya akan coba demo. Ini tampilan dari IoT-nya. Jadi kita pakai breadboard untuk sebagai penghubung, lalu ada 2 lampu LED, 2 resistor, lalu di sini ada servo, kita pakai microcontroller ESP32, lalu di sini ada LCD untuk menampilkan informasi, dan di sini pakai sensor soil moisture untuk mengukur kelembapan tanah. Oke, di sini dikasih tahu kalau sensornya mati. Jadi untuk menghidupkan sensornya, kita melalui Blink ini. Kita coba jalanin untuk nyalain sensor soil moisture-nya. Di sini langsung start, dia langsung mendeteksi kalau tanahnya itu lagi basah, dalam keadaan basah. Jadi sensor soil moisture ini custom Pak. Jadi karena di Walkwi pas saya cari ternyata nggak ada sensor soil moisture bawaan. Saya cari-cari di internet, ternyata ada yang ngasih tahu kalau bisa buat sensor soil moisture
custom. Dan di sini nilai inputnya itu berupa persentase, jadi dari 0 sampai 100. Untuk logikanya, kalau dia di atas 80%, maka dia kategorinya adalah basah. Kalau dia di bawah 60, maka kategorinya kering. Kalau dia di antara 60 sampai 80, maka dia kategorinya itu baik. Ketika baik, sensor LED yang warna biru dia akan menyala sebagai tanda. Jika kering, maka servonya akan bergerak seolah-olah untuk melakukan penyiraman. Jika sensornya itu mendeteksi kalau itu dia basah, maka servonya akan berhenti bergerak. Di sini kita bisa lihat kelembapannya itu 85% di Blink, dan kita bisa tahu keterangannya itu adalah tanah basah dan kurang air. Ini saya keterangannya kayak tanah basah dan kurang air. Kalau kering, tanah kering tambahkan air. Jadi seperti itu demo singkat untuk penyiraman otomatis tanaman anggrek. Saya kembalikan ke Alvira. Terima kasih Mas Furqan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang servo ini itu untuk air, Pak. Iya, 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 Pak, betul. Iya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Satu kelompok lagi, Pak. Kelompok saya Pak Fandi.
Afan bisa langsung mulai aja. Bentar, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Materi, perkenalkan ada Mas Afan Nauli Tanjung, ada Mas Nur Afandi, dan saya sendiri Tio Duyanan Pasha. Lanjut, Mas. Yang pertama, ada pendahuluan. Tomat merupakan sayuran yang tergolong tanaman semusim yang berbentuk perdu. Kajian teori. Intensitas cahaya yang ideal untuk tanaman tomat adalah 10.000 sampai 30 lux. Temperatur ideal dan berpengaruh baik terhadap warna buah tomat antara 2 sampai 28 derajat Celcius, yang umumnya merah merata. Keadaan temperatur dan kelembapan yang tinggi berpengaruh kurang baik terhadap pertumbuhan, produksi, dan kualitas buah tomat. Next, Mas. Kemudian ada komponen-komponen yang dibutuhkan untuk proyek kami. Yang pertama adalah ISP32. ISP32 yang mana ini adalah sebagai microcontroller nyata, yaitu sebagai otak dari proyek yang akan kita buat. Kemudian ada yang kedua adalah DHT22. Yang DHT22 adalah sensor yang mana DHT22 ini berfungsi untuk mensensing suhu dan kelembapan area yang ada di sekitaran tanaman tomat. Kemudian ada sensor LDR. Sensor LDR ini dia akan mendeteksi intensitas cahaya yang ada di daerah tanaman yang kita buat. Nah, yang selanjutnya ini adalah motor servo. Motor servo ini berfungsi sebagai akuator atau sebagai keluaran yang nantinya dia itu akan bekerja sesuai dengan input yang diberikan. Apabila input yang diberikan itu memenuhi syarat sesuai dengan teknik yang dijelaskan dari bab pertama tadi yang Mas Tio jelaskan, motor servo ini akan bergerak dan membuka atap dari tanaman tomat tersebut. Sesuai apa yang diinstruksikan dari ISP32 dan DHT22 nantinya. Kemudian ada lampu LED, yaitu indikator, fungsinya sebagai indikator apakah kondisinya tercapai atau tidak. Kemudian ada desain dan implementasi. Ini ada konsep diagramnya dari program yang kita buat. Yang pertama adalah di sini ada sensor DHT22 dan beberapa sensor motor servo yang mana nanti sensor yang di bawah tersebut akan mengirimkan sinyal melalui
kepada ISP32 ini yang terbaca oleh otak si ISP32 ini. Dan kemudian dari ISP32 ini akan terbaca oleh TCP/IP ke platform ThingSboard. Dan ini dikirim juga ke layar monitor. Dan dari platform ThingSboard ini akan mengirimkan informasi semuanya yang ada di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang ada. Kalau misalnya tanaman atapnya tertutup, suhunya gimana, atau dan lain-lain sebagainya gitu. Nextnya di sini adalah ada flowchart dari program yang kita buat. Yang pertama adalah kita start dulu, kemudian ada input data suhu atau input intensitas cahaya yang dibaca oleh sensor. Kemudian input tersebut masuk dalam proses seleksinya, apakah kondisinya itu temperatur lebih besar dari 24 derajat Celcius, apakah jika kondisi temperatur tersebut melebihi dari 24 derajat Celcius dan kurang dari 29 derajat, dan bagaimana kondisi cahayanya yang ada di luar di tanaman tersebut, apakah di bawah 10 kalux atau di atas 30 kalux. Jika kondisinya ini tercapai, maka atap akan terbuka. Dan kemudian data suhu dan intensitas akan mengirimi informasi ke platform ThingSboard tadi ini. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, temperatur di atas 24 dan kurang dari 29 derajat, begitu juga dengan cahayanya, maka atap akan tertutup dan tetap akan mengirim data suhu dan intensitas cahayanya berulang terus sampai kondisinya terpenuhi. Dan di sini ada diagram Walkway. Berikut adalah diagram Walkway yang kami buat. Dari sini ya, di bagian kanan ada DHT22 sebagai sensornya, kemudian ada sensor LDR sebagai input yang akan dibaca. Kemudian ada motor servo dan juga LED sebagai fungsi untuk outputnya. Nextnya di sini adalah mechanical alat penggerak dari bagian sampingnya. Mungkin di sini visualisasi dari samping. Ini dari samping, kemudian ada mode mechanical 3D, alat tampak dari bagian samping. Di sini ada bagian kontrol. Di sini kemudian di bagian motor servonya di bagian sampingnya. Sudah ada DHT22-nya. Kemudian ini adalah atap untuk membuka dan menutup tanaman tomat tersebut. Di sini ada panel kontrol 3D. Di sini ada posisi penggerak atapnya atau motor servonya. Di sini terus ada posisi sensor DHT22 dan sensor LDR. Ini skenarionya, ini skip aja.
Lanjut, next mungkin Mas Pandi untuk kesimpulan dan saran dulu oleh Mas Tio. Jadi pada kesimpulan materi hari ini adalah alat penggerak atap otomatis ini membutuhkan beberapa modul, yaitu ISP32 sebagai controller utama dan 2 sensor, yaitu LDR sebagai pemberi info intensitas cahaya dan DHT22 sebagai servo untuk dibuka atau ditutupnya atap berdasarkan suhu ruangan. Berikutnya, berdasarkan perancangan dan simulasi, sistem sudah bekerja dengan semestinya, yaitu atap akan terbuka saat suhu ruangan di atas 24 derajat Celcius dan akan tertutup jika suhu di bawah 24 derajat Celcius. Hal ini dapat dikatakan bahwa sistem sudah melindungi tanaman tomat sesuai dengan intensitas cahaya dan curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman tomat. Berikutnya ada saran pada materi ini untuk meningkatkan akurasi dapat menambah jenis sensor dalam sistem ini agar pendeteksian intensitas cahaya matahari dan curah hujan dapat sebagai pengontrol atapnya dan sensor keadaan tanah atau media tanam sehingga hasil panen diharapkan dapat melimpah. Berikutnya ada penambahan power. Bisa ditambahkan sistem ATS (Automatic Transfer Switch) dari PLN ke mini PLTS atau panel surya atau PLTB, Bayu atau kincir angin. Karena jika tergantung hanya pada PLN, maka jika ada pemadaman listrik, maka sistem benar-benar tidak berfungsi dan akan berakibat pada pengembangan tanaman tomat. Mungkin next ya Mas Pandi untuk menampilkan diagram Walkway dan sepertinya. Oke, Mas Afan sudah tampil ya? Sudah, Mas. Oke, jadi ini adalah diagram dari Walkway beserta source code ataupun codingnya. Nah, pertama kita menggunakan input beberapa kita input ada DHT22 untuk mengontrol temperatur suhu dan juga kelembapan. Kemudian kita masukkan juga atau import juga fotoresistor sebagai pengatur intensitas cahaya dengan satuan lux. Kemudian kita gunakan simulasi utamanya yaitu menggunakan SP32 dan yang satu lagi kita menambahkan juga motor servo sebagai penggerak untuk buka tutup atap nantinya, dan terakhir kita tambahkan LED sebagai sensor indikator bahwa atap pada saat ini sedang kondisi terbuka atau tertutup. Selain itu, kita perlu masukkan terlebih dahulu beberapa library untuk mengoneksikan antara Walkway dan juga ThingSboard-nya. Pertama ada DHT sensor library ESPX untuk ESP32-nya, kemudian yang kedua ESP32 servo, lalu ada PubSub client sebagai yang digunakan untuk menghubungkan koneksi Wi-Fi yang nantinya dapat digunakan untuk mengirimkan data ke ThingSboard. Yang terakhir ThingSboard-nya kita tambahkan juga. Untuk di bagian pertama kita include-kan dulu library yang diperlukan, lalu berikutnya kita masukkan kredensial dari Wi-Fi. Karena ini menggunakan Walkway sebagai simulasi, kita menggunakan kredensial dari Walkway. Untuk SSID-nya Walkway guest, lalu untuk password-nya kita kosongkan. Berikutnya ada di pin definition. Pin definition ini untuk
LDR itu ada di pin 34, DHT di pin 15, kemudian pertama mulai terlebih dahulu servonya dengan LED state-nya dimulai dari 0. Lalu untuk DHT sensor, nah ini untuk DHT sensor itu, ini untuk masih di posisi pinnya, lalu kita koneksikan terlebih dahulu dengan Thingsboard menggunakan server detailsnya, diantaranya ada MQTT serversnya di thingsboard.cloud, lalu untuk portnya kita masukkan di 1883, lalu untuk akses tokennya dari device token di akun Thingsboard kita. Untuk logiknya, yang pertama kita periksa terlebih dahulu apakah Wokwi sudah terhubung dengan Wi-Fi atau belum. Ketika sudah terhubung, akan ada muncul indikator ataupun teks connected to Wi-Fi. Lalu berikutnya adalah proses pengkoneksian ke server Thingsboard. Ketika sudah berhasil terhubung, ada notifikasi connected to Thingsboard, dan jika gagal akan ada connection failed beserta status errornya. Di sini ditambahkan delay selama 2000 milisecond atau 2 detik. Lalu terakhir setelah keduanya berhasil terhubung antara Wi-Fi dan juga Thingsboard, akan ada setup complete yang mengindikasikan bahwa sistem berjalan. Lalu jika gagal, akan ada proses reconnect ke Thingsboard. Selanjutnya kita masuk di sini ada delay 1 detik. Kemudian lalu kita periksa apakah sudah terhubung dengan Thingsboard. Jika belum terhubung, akan dilakukan proses reconnecting ulang. Tetapi jika sudah terhubung, maka akan langsung mengirimkan atau mempublish data yang ada di Wokwi ke Thingsboard. Adapun untuk data yang akan dikirimkan adalah ketika lux ataupun kecerahan matahari di antara 1000 sampai 3000, 10.000 sampai di antara 10 sampai 30.000, dan temperatur di antara 24 sampai 24 sama dengan atau lebih dari 24 sampai kurang dari atau sama dengan 28 derajat Celcius, dan juga untuk humidity-nya temperatur suhunya di atas untuk kelembapan suhunya di antara 60 sama dengan 60 atau kurang dari atau sama dengan 70, maka lampu indikator akan menyala, dan status motor servo dan status atap akan terbuka. Dan jika sebaliknya, maka atap akan terdapat status atap tertutup. Kita langsung saja coba simulasikan untuk di Wokwi-nya. Pertama ada proses koneksi ke Wi-Fi, lalu ke Thingsboard, dan jika sudah berhasil, maka akan langsung muncul data publish to Thingsboard, dan juga untuk saat ini status awalnya atapnya tertutup. Karena kita coba cek terlebih dahulu di Thingsboard untuk datanya apakah sudah terkirim. Kita bisa masuk di device, lalu di latest telemetry,
Di sini ada update terakhir di 10.18 itu untuk LED-nya off, kemudian untuk humidity di 73,5%, lalu untuk light atau lux-nya di 4.900, untuk kondisi motor servonya tertutup, dan untuk temperaturnya berada di 25 derajat. Kita coba ubah atau kita naikkan. Pertama kita coba di bagian temperatur di antara 24 sampai 28. Lalu untuk humidity atau kelembapannya kita coba di antara 60 sampai di bawah 70, kita coba di 68. Lalu untuk fotoresistor atau tingkat kecerahan mata, tingkat intensitas cahayanya di antara 10.000 sampai 30.000. 3.000. Nah, di sini lampu indikator menyala, lalu motor servo terbuka dan status atap terbuka. Lalu kita coba cek kembali di Thingsboard, data sudah terkirim secara real time untuk humidity di 68, LED terbuka, light di 28.000, motor servo terbuka, dan di temperatur suhu di 27 derajat. Lalu kita bisa monitor juga melalui dashboard yang sudah dibuat di sensor sini ada nama sensor yang kita buat, lalu ada status atau kondisi saat ini, temperatur saat ini, dan informasi lainnya. Saat kita buka, untuk di bagian kiri bawah ada lokasi sensor kita berada, lalu untuk temperatur kita coba ubah terlebih dahulu ke intervalnya yang hari ini. Data sudah terkirim, untuk saat ini berada di 25 derajat, kemudian untuk humidity kita coba atur kembali di 5 menit. Ataupun untuk humidity-nya sudah terkirim juga melalui dashboard. Jadi kita bisa monitoring data yang saat ini terjadi melalui dashboard ini. Sekian untuk presentasi ataupun simulasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam, makasih Pak. Terima kasih Pak. Wabarakatuh.